Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Pantauan pagi kita di keluarga Oke Saham itu 21 September ya hari ini, yaitu adalah Jati. Alhamdulillah Jati hari ini closing di harga 98. Happy cuan ya buat kita semua yang masuk di Jati. Nah, beberapa hari yang lalu saya juga merekomendasikan Ken. Nah, Ken saya rekomendasi dari harga 930 ketika lagi koreksi. Nah, jadi kita kumpulin Ken, alhamdulillah Ken hari ini cuan ya. Sampai dengan dia closing di harga 1030 dan ini memang sesuai dengan prediksi saya. Saya cicil Ken 930 ini ketika tanggal 20 September Ken ini lagi dalam keadaan koreksi. Nah, kenapa? Karena menurut saya sih masih ada power dan juga akumulasi di situ. Target saya sebetulnya saya sudah katakan di 955 ini. Target saya di atas 1000 ya. Dan alhamdulillah hari ini dia membentuk hammer di 1030. Nah, nanti kita akan bahas lagi Ken seperti apa. Nah, sebelum itu kita akan melihat saham-saham yang menarik ya buat kawan-kawan semua. Nah, ini ya ada yang lagi analisa Ken. Nah, Ken ketika saya rekomendasi itu adalah di sini ya, di candle merah ini kemarin ya. Lalu hari ini membentuk hammer kuat. Akumulasinya cukup bagus, volumenya besar dan juga akumulasi bagus. Nah, targetnya di harga berapa? Ini kan karena sudah ATH ya untuk Ken, jadi kita tinggal kawal aja sampai kemana. Karena ini adalah saham uptrend, kita harus membuat trailing stop atau seandainya kalau kawan-kawan punya harga Ken di harga bawah ya. Seperti kita sudah rekomendasi dari harga 930 dan buat trailing stop buat Ken itu adalah nah di sini ya. Trailing stop buat Ken itu kita ambilkan di harga 1000 atau ini kan adalah kebetulan MA50 di chart 5 menit itu adalah di harga 1000. Jadi kita ambil beberapa tick, biasanya di harga 1000 itu adalah harga psikologis. Biasanya ketika seandainya besok turun nih 1030 ke 1000 itu biasanya akan ada pantulan kembali. Jadi saya biasanya menaruh jangan tepat di harga 1000 untuk trailing stop di sistem. Jadi saya biasanya di harga 990. Nah, yaitu adalah trailing stop saya untuk Ken. Nah, target lanjutannya adalah Ken ini karena sudah ATH ya tinggal kawal aja. Info-info yang beredar sih akan ke 1200-an ya, tapi ini hanya kabar burung ya buat kawan-kawan semua. Jadi tetap kita harus pantau dan juga analisa kembali ya. Nah, temannya Ken ini juga saya rekomendasikan, itu adalah Arko. Nah, Arko juga membentuk volume cukup bagus ya buat kawan-kawan semua nih. Nah, karena Ken juga sudah naik, Arko juga oke. Nah, tadi saya sudah rekomendasikan Arko dan juga Ken ini saya sudah rekomendasikan ya ketika dia sedang naik. Saya sudah rekomendasi nih. Ken Arko power masih ada itu di jam 2. Kalau tertarik Arko 810 sampai 815 itu adalah area buy. Tadi sempat turun ke area situ dan harga closingnya di harga 9830. Ini masih kita kawal ya untuk Arko. Ken 950 sampai 1000. Tadi nggak nyampe sih untuk turun di bawah 1000, tapi alhamdulillah Arko-nya kemakan ya. Nah, ini makanya saya rekomendasikan Arko. Nah, Arko powernya masih cukup oke kalau saya perhatikan nih. Akumulasinya masih cukup bagus ya untuk Arko, dan juga ini juga sudah breakout ya dari resist terdekat di sini. Nah, ini bisa menjadikan support buat kawan-kawan semua. Ini adalah resistnya di kisaran harga 810, 815 itu adalah area yang saya rekomendasikan tadi ya. Makanya kita coba cicil di situ dan alhamdulillah closing di 830. Target lanjutannya adalah harga high karena hari ini masih ada dia punya resist, itu adalah high hari ini dia itu ada di 855. Itu adalah resist terdekat, kalau itu jebol lagi bisa naik terus-terusan ya seperti Ken. Kalau seandainya saham yang sudah ATH ya udah tinggal pantau kawal aja karena dia tidak ada resist lagi di atasnya. Support buat kawan-kawan semua untuk Arko yaitu adalah support dekat tetap yaitu adalah resist yang tadi itu yaitu di kisaran harga 810. Kalau kita bisa perhatikan di chart 5 menit untuk Arko, nah ini bisa dijadikan ya. Nah, di sini di sini Arko punya MA200 ya. Nah, di sini beberapa kali dia masih bertahan di atas MA200 tuh. Kawan-kawan perhatikan nggak? Nih, ini kan dijaga ya di MA200. MA200-nya itu ada di harga 790 ya.
Jadi kalau seandainya dia jebol di harga 790 itu adalah stop loss saya. Itu buat kawan-kawan semua ya. Semoga aja bisa menjadi area buat kawan-kawan untuk masuk di saham Arko ya. Ini masih cukup oke. Nah, ada satu saham yang masih saya rekomendasikan, yaitu adalah BRMS. Nah, BRMS ini hari ini masih dikategorikan koreksi. Nah, ini bisa jadi ya semoga aja sama seperti Ken ya. Ketika saya rekomendasikan ketika merah-merah, ini Ken BRMS masih saya rekomendasikan. BRMS kalau saya perhatikan ini kan ada garis moving average yang garis warna merah itu ada sebagai support. Nah, garis merah ini tepat sekali di harga psikologis, yaitu ada di harga 200. Nah, jadi itu selama bertahan di atas 200 menurut saya sih BRMS masih potensi untuk dikumpul-kumpulin ya buat kawan-kawan semua. Nah, alasan kedua kenapa saya rekomendasikan BRMS ini, kalau kita perhatikan walaupun ya kawan-kawan ya, walaupun BRMS ini hari ini masih dari kategori minus karena net volumenya atau akumulasi hari ini minus, tapi kawan-kawan perhatikan akumulasi selama 5 harian itu masih dikategorikan akumulasi sebesar 2 miliaran. Ini masih cukup gede. Walaupun akumulasi gede tapi belum gerak-gerak. Ya mungkin masih nunggu penumpang kali ya. Tapi selama kalau saya perhatikan selama bertahan di atas MA20 di chart daily ini masih menarik. Selama bertahan di atas 200 kawan-kawan bisa kumpul-kumpulin BRMS. Nah, ini semoga aja bisa seperti Ken ya yang saya rekomendasikan itu. Karena saya rekomendasi juga ketika lagi merah-merah saya kumpulin Ken ya. Alhamdulillah cuan hari ini. Ini BRMS yang masih saya rekomendasikan selama bertahan di atas 200 semoga bisa naik di atas 220, 230 lanjut 250-an ya. Semoga aja itu adalah doa kita. Ini karena masih akumulasi masih bagus makanya masih saya rekomendasikan. Di chart 5 menitannya juga di sini nih ya, kawan-kawan perhatikan di chart 5 menitan. Nah, di sini ada power masuk di sini. Lalu di sini juga masih ada power masuk dan di sini tidak ada buangan ya. Ini masih sepi sekali. Jadi, tapi kalau ngeliat candlenya ini didominasi adalah candle hijau di sini ya. Jadi menurut saya sih masih ada yang ngumpul-ngumpulin di situ untuk BRMS. Tapi memang harganya belum kemana-mana. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan BRMS selama bertahan di atas MA20 itu di atas harga 200, kawan-kawan bisa pantau ya. Nah, satu saham lagi saya akan merekomendasikan dua saham gorengan deh yang buat kawan-kawan perhatian. Itu adalah MPXL. MPXL ini cukup menarik kalau saya perhatikan. Ya, MPXL ya. MPXL ini sudah kembali lagi dan membentuk hammer. Di sini membentuk hammer. Cukup oke dikarenakan volumenya masuk dan juga akumulasinya juga bagus ya untuk hari ini. Nah, tapi biasanya loh. Ini karena saya sebenarnya sering sekali beberapa kali trading di MPXL, jadi saya sedikit agak tahu pola permainannya. Biasanya MPXL itu membentuk koreksi dulu. Nah, ini adalah koreksi ini. Hari ini juga dia membentuk kaki ya di bawah tuh. Di sini juga sering tuh membentuk kaki ya di sini. Jadi walaupun dia closing di harga 189, tapi kalau kawan-kawan mau masuk MPXL, besok bisa bisa cari posisi di koreksi yaitu di kisaran harga. Kita akan lihat di chart 5 menitannya bagaimana MPXL untuk masuk ya. Biasanya sih MPXL ini koreksi dulu ketika opening biasanya. Tapi kita akan buat areanya. Nah, area yang buat kawan-kawan perhatikan untuk MPXL itu adalah harga di kisaran harga 1. Oke. Kawan-kawan bisa pantau ini kan closing di 189. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan kalau seandainya MPXL ini masuk di kisaran harga 186 189 itu adalah area buy kalau seandainya di dalam keadaan koreksi. Stop lossnya itu adalah untuk MPXL kalau seandainya kembali di bawah 183. Ini kalau udah di bawah 183 dia udah nggak bagus lagi. Tapi menurut saya sih area buy 186 189 itu adalah area ideal untuk masuk MPXL. Targetnya adalah ini untuk ke 197. 197 sampai dengan 200 itu cukup menarik buat kawan-kawan perhatikan. Itu adalah satu saham gorengan yang saya rekomendasikan. Dan terakhir satu saham gorengan juga yang saya rekomendasikan tapi nggak kelihatan ya di bot ya. Kita akan lihat.
itu adalah yang bisa kawan-kawan perhatikan itu adalah laju. Ini lagi saya lirik-lirik dan di closing tadi saya sempat ya taruh sendal dulu sih di sini ya. Menurut saya sih laju menarik dikarenakan akumulasi bagus dan juga beberapa hari ini dia turun tanpa volume tuh ya. 3 hari laju turun tanpa volume. Nah, 3 hari di sini turun tanpa volume. Nah, harga closing di harga 79 dia ini kok turun ya. Yang bikin saya menarik adalah di sini masih ada yang pegang barang atau masih ada yang akumulasi ya. Di net 5D-nya masih ada yang pegang. Jadi saya sih masih menaruh harapan untuk dilaju. Tapi di sini karena terlalu kecil. Nah, kita akan cek di chart 5 menitannya. Tuh, masih turun ya, hari ini turun tapi ada volume beli tuh di sini. Volume ini turun tapi dia bentuk hammer tuh ya. Volume beli di situ. Jadi saya sebenarnya menaruh perhatian di laju. Kalau kawan-kawan mau perhatikan laju, ini saya akan masuk di chart dari NeoHots ya. Oke, nih saya gedein lagi ya. Nih laju. Ini di chart di NeoHots kita bisa perhatikan ini dia masih berada di kisaran area garis kuning yang saya gunakan. Nah, ini kalau kawan-kawan mau besok mau cicil itu adalah di area 77 sampai dengan 79. Jadi kawan-kawan bisa beli laju di 77 sampai dengan 79. Itu area buy. Buy 1, buy 2-nya adalah di garis merah, dia itu adalah di kisaran harga 73. Dan ini ada sebagai area support. Kalau seandainya jebol 73 ya berarti memang sudah goodbye bahasanya. Tapi biasanya laju ini kalau seandainya naik bisa 2 digitan ya. Jadi menurut saya bisa kawan-kawan perhatikan, pertimbangkan dan juga kumpul-kumpulin laju dari harga 77 sampai 79 itu area buy 1 kalau seandainya besok dikasih koreksi. Area 2 itu dari 73 sampai 75 ya. Buat kawan-kawan semua itu adalah rekomendasi saya, beberapa rekomendasi buat kawan-kawan perhatikan. Tolong dianalisa kembali, tolong dibuat trading plan dan juga disiplin ya di area-area tersebut. Jadi jangan berharap saya berharap saham ini akan naik lagi, tapi nggak taunya dia dibawa turun. Biasanya banyak sekali trader pemula yang naik 2-3% sudah gatal untuk di TP, tapi kalau turun di atas 3%-an berharap untuk kembali naik. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi kita biasanya kalau mau cuan itu bisa menggunakan trailing stop dan juga auto buy itu untuk bantu kita dalam trading. Jadi kalau seandainya kita sudah naik lebih dari 5%-an sampai 10% ya kita tinggal pasang trailing stop aja. Buat kawan-kawan semua untuk memaksimalkan. Jadi jangan takut kalau seandainya kawan-kawan bisa mendapatkan cuan lebih dari 20%-an ya. Tapi kawan-kawan harus takut kalau seandainya saham tersebut sudah turun di bawah 3% dari area beli. Kenapa? Karena biasanya kalau udah turun di bawah 3% dari area beli, psikologis kawan-kawan itu sudah berubah ya. Jadi hati-hati. Itu aja buat kawan-kawan semua. Happy cuan dan tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.